Di video kali ini aku akan bertahan 100 hari di tengah samudra di sebuah pulau kecil. Pulau kecil ini akan aku ubah menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggalin. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dulu. Hari pertama, aku spawn di lautan lepas. Hal pertama yang aku lakukan adalah mencari makanan. Kemudian aku mencoba untuk menjelajahi samudra ini. Aku mengambil beberapa tanah dan membuat tempat berlindung dari gelapnya malam. Hari kedua, pagi harinya aku melanjutkan perjalanan untuk menjelajahi samudra ini. Aku melihat shipwreck atau kapal karam. Kemudian aku menyelam untuk mencari harta karun, namun chest yang aku temukan isinya sangat mengecewakan. Aku manfaatkan kayu dari kapal ini untuk membuat tools. Aku membuat pintu agar tidak kehabisan oksigen saat menyelam. Aku menemukan chest lagi dan isinya sangat bagus untuk awal-awal bertahan hidup. Kemudian penunggu kapal ini muncul dan langsung aku habisi. Hari keempat, setelah beberapa hari berada di kapal karam ini, aku pun melanjutkan perjalanan. Aku menemukan kapal karam lagi dan isi chestnya ada sesuatu yang berguna. Hari kelima, aku menemukan sebuah daratan kecil. Aku coba untuk mendapatkan seed tapi tidak ada satupun yang aku dapatkan. Kemudian aku menemukan ruin portal dan mendapatkan gold dan beberapa benda lainnya. Hari ketujuh, aku menemukan daratan lagi dan kali ini aku mendapatkan seed. Kemudian aku menemukan bangunan aneh. Setelah aku cek, ternyata ini tempat tinggalnya Drowned. Karena jumlah mereka cukup banyak, aku memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Sudah 8 hari berlalu dan aku masih terombang-ambing di tengah laut sendirian. Hari ke-8, akhirnya aku menemukan pulau kecil yang bagus untuk ditinggalin. Disinilah kehidupan baru kita dimulai. Ternyata di pulau ini terdapat kapal karam. Pulau ini cukup besar dan terdapat 2 pohon yang sangat berharga. Lalu aku coba untuk mencari harta di kapal karam ini. Namun tidak ada yang bagus. Kemudian aku menebang pohon dan saplingnya aku tanam kembali. Karena belum mempunyai kasur untuk tidur, jadinya aku putuskan untuk mining. Hari ke-9, aku membunuh skeleton untuk mendapatkan tulangnya. Dan aku kedatangan wandering trader. Dia ada menjual pumpkin, aku pun membelinya. Kemudian aku menanam seed yang aku dapat. Tiba-tiba terjadi hujan dan aku masih belum mempunyai rumah untuk tinggal. Aku taruh bone meal di seedku agar menghasilkan lebih banyak seed. Aku juga menanam kentang dan wortel. Kemudian aku memancing, lalu lanjut lagi mining. Ketika mining, aku mendengar suara skeleton dan zombie. Ketika aku hampiri, ternyata itu zombie villager. Aku taruh zombie villagernya di perahu agar tidak kemana-mana. Setelah itu aku lanjut mining dan menemukan diamond pertama kita. Sementara diamondnya aku biarin dulu sampai kita mendapatkan fortune. Hari ke-12, aku sengaja keluar dari tempat mining untuk menghadapi para monster. Tujuannya agar mendapatkan string, namun string yang aku dapatkan belum cukup untuk membuat kasur. Setelah itu aku mengambil hasil tanamanku dan sedikit memperbesar farm. Aku terus menghadapi monster dan berburu spider. Aku putuskan untuk ambil 3 diamond untuk membuat pickaxe, lalu ambil obsidian. Setelah itu aku coba pergi ke nether dan aku spawn di basalt. Menurutku tempat ini berbahaya karena areanya tidak rata dan banyak magma cube. Aku coba ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat-lihat. Mumpung ada glowstone, jadinya aku ambilin. Hari ke-15, aku kembali nekat keluar di malam hari untuk menghadapi para monster. Dan akhirnya aku berhasil mengumpulkan string yang cukup untuk membuat kasur. Tapi sebelum tidur aku lebih baik berburu phantom terlebih dahulu. Pagi harinya aku kedatangan tamu dan sepertinya dia tidak family friendly. Mau tidak mau aku harus membunuhnya. Dan aku mendapatkan topi kepala suku mereka. Kemudian aku membakar kentang untuk stok makanan. Dan akhirnya kita bisa tidur ditemani oleh senja. Hari ke-18 aku mengumpulkan clay. Hari ke-19 aku mulai membuat rumah. Akhirnya rumah kita udah jadi guys.
Hari ke-32, setelah rumah selesai, aku bergegas melanjutkan proyekku selanjutnya. Aku banyak mengumpulkan resource seperti dirt, coal, oak leaf, pasir, karena aku akan membangun sesuatu. Dan akhirnya greenhouseku jadi. Di tempat ini aku akan menaruh semua tumbuhan yang aku punya. Hari ke-53 aku pergi ke Nether lagi untuk mencari fortress. Kali ini aku coba berjalan lurus melewati lava. Aku menemukan sumber kayu baru yaitu Crimson Stem. Aku singgah sebentar untuk mengambil kayu. Aku juga menemukan Warp Forest. Karena di Warp Forest banyak Enderman, aku berburu mereka terlebih dahulu sebelum lanjut mencari fortress. Setelah itu aku lanjutkan perjalanan dan menemukan fortress. Aku trading dengan piglin untuk mendapatkan fire resistant agar lebih mudah berburu blaze. Fortress yang aku temui kali ini cukup luas, jadinya aku kesulitan mencari blaze spawner. Mau nggak mau aku harus berburu blaze di tempat terbuka. Aku ambil semua netherwort yang aku temukan. Setelah berkeliling, aku pun berhasil menemukan blaze spawner. Aku akan mengumpulkan blaze rod yang cukup untuk tiket pergi menuju the end. Dan aku juga berburu Wither Skeleton Skull. Di sini cukup memakan waktu karena presentasi untuk mendapatkan Wither Skeleton Skull itu sangat kecil. Setelah mendapatkan apa yang aku butuhkan, aku pun kembali ke Overworld. Aku pun mulai membuat beberapa potion dan membuat netherwort farm. Tapi ada masalah karena ternyata kita tidak bisa mencari stronghold. Jadinya aku putuskan untuk pergi menuju bedrock yang berada di bagian atas nether. Dengan cara ini kita bisa dengan mudah mengalahkan The Wither. Setelah mendapatkan Nether Star, aku pun kembali membuat proyek baru, yaitu membuat tempat mining untuk mengisi waktu luang. Kemudian dari kejauhan aku melihat sebuah pulau kecil. Kebetulan aku memerlukan dirt, jadi aku pun pergi ke sana. Hari ke-73 aku pergi ke Nether untuk mengambil mushroom untuk membuat potion karena aku berencana untuk menyembuhkan villager dari virus zombie. Ketika sedang menghancurkan portal Nether, nggak berselang lama villagernya pun sembuh. Dan aku pun langsung memperkerjakannya sebagai pembuat kayu. Hari ke-74 aku menambal bagian pulau dengan dirt karena aku akan membuat spot portal nether yang bagus. Tapi karena kekurangan glowstone, aku pun kembali lagi ke Nether. Ketika kembali ke Overworld, aku mendebang pohon banyak-banyak buat trading dengan Fletcher. Setelah itu aku melanjutkan membuat Nether portal. Akhirnya portal Nether kita yang keren ini udah jadi, guys. Hari ke-82 aku pergi mining dan mengambil semua diamond yang aku dapatkan. Kemudian aku lanjut mining karena resourceku semakin menipis. Setelah itu aku manen gandum. Aku pergi ke Nether untuk mengambil Crimson Forest sebanyak-banyaknya untuk membuat mercusuar. Hari ke-87 sesampai di Overworld aku memasak banyak smooth stone. Lalu aku merapikan dirt karena akan membuat mercusuar untuk pencahayaan pulau di malam hari.
Dan akhirnya mercusuar kita telah jadi guys. Hal berikutnya yang akan aku lakukan ialah membuat jembatan kecil untuk penghubung antar pulau. Dan akhirnya jembatan kecil kita udah jadi guys. Kecil tapi terlihat cukup estetik. Aku juga membuat jalan seperti yang berada di village gitu. Sore harinya aku mancing sambil menikmati senja. Berhubung hari sudah malam, waktunya kita untuk beristirahat. Hari ke-100. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Ada sedikit cuplikan di akhir video. Seperti inilah village yang kita bangun jika dilihat dari atas. Gimana menurut kalian? Coba kalian beri nilai di kolom komentar. See ya.